Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fitrianti, mahasiswi semester 4 jurusan akuntansi Universitas Dian Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan audit manufakturing. Berikut adalah penjelasannya. Audit manufakturing. Pengertian dan definisi audit manufakturing. Audit manufakturing melakukan pengujian atas ketaatan atas kebijakan yang telah digariskan dalam bidang operasional, efisiensi dalam menyelenggarakan upaya untuk mencapai tujuan di bidang operasional perusahaan, dan efektivitas dari pencapaian tujuan tersebut. Peran fungsi audit manufakturing dalam perusahaan adalah untuk meningkatkan kegunaan dari masukan yang berupa tenaga dan keterampilan, bahan dan peralatan, dana, serta informasi menjadi barang atau jasa yang siap dipasarkan oleh perusahaan tersebut kepada konsumen atau pemakainya. Ruang lingkup audit manufakturing. Yang pertama ada sistem transformasi, meliputi masukan, proses, dan keluaran. Yang kedua, fungsi manajemen, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Yang ketiga, standar kriteria yang digunakan, meliputi jumlah, mutu atau spesifikasi, waktu dan biaya, serta daya yang tersedia. Kegiatan audit manufakturing dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan maksud dan tujuan dari dilaksanakannya audit manufakturing. Yang kedua, menentukan ruang lingkup audit yang dijalankan. Yang ketiga, melakukan audit pendahuluan untuk mendapatkan data dan informasi yang bersifat umum tentang objek audit. Yang keempat, menyusun program dan prosedur audit yang akan dilaksanakan. Yang kelima, melaksanakan audit yang telah ditetapkan sesuai dengan program dan prosedur audit yang mencakup pengumpulan dan pemeriksaan data serta mengadakan wawancara. Yang keenam, mengolah dan menganalisis hasil temuan. Dan yang ketujuh, membuat laporan ikhtisar temuan yang penting dan saran perbaikan. Contoh kasus. Perusahaan XYZ adalah sebuah perusahaan manufaktur yang berlokasi di Tangerang. Perusahaan ini bergerak dalam bidang penjualan tisu. Perusahaan XYZ berdiri sejak tahun 1991. Mereka sempat mengalami kejayaan pada tahun 2000. Namun, sampai sekarang perusahaan ini terus mengalami kemunduran. Dalam rangka untuk meningkatkan kejayaan seperti pada tahun 2000, manajemen perusahaan XYZ akan melakukan audit manufakturing. Dengan diadakannya audit manufakturing ini, diharapkan dapat menemukan kelemahan dan peluang yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk dapat kembali bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Ini diminta untuk melakukan audit manufakturing pada perusahaan XYZ dan temukan beberapa masalah yang terjadi. Yang pertama, kesalahan-kesalahan yang menyebabkan perusahaan terus mengalami kemunduran, dan yang kedua, memberikan solusi kepada perusahaan. Untuk permasalahan yang pertama yaitu tingkat persediaan yang tinggi dan rotasi persediaan yang lambat, yang mana perusahaan menghadapi masalah dengan tingginya persediaan yang menyebabkan pemborosan dan biaya penyimpanan yang tinggi. Yang kedua, keterlambatan pengiriman produk, yang mana produk sering tidak dikirim tepat waktu menyebabkan ketidakpuasan pelanggan dan kehilangan peluang bisnis. Untuk solusi dari tingkat persediaan yang tinggi dan rotasi persediaan yang lambat yaitu dengan mengimplementasikan sistem manajemen persediaan yang lebih terukur dan efisien seperti just in time atau JIT atau sistem Kanban, dan dengan melakukan analisis data penjualan serta lamaran permintaan untuk merencanakan tingkat persediaan yang tepat. Sedangkan untuk mengatasi keterlambatan pengiriman produk yaitu dengan meninjau dan meningkatkan proses produksi dan distribusi untuk mengidentifikasi area yang menyebabkan keterlambatan. Yang kedua yaitu dengan meningkatkan komunikasi dengan pemasok, logistik, dan mitra bisnis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.